Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu golongan senyawa yang sangat populer pada bahan alam, yaitu adalah terpenoid, teman-teman ya. Nanti kita bahas dulu. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada beberapa golongan atau masuknya berarti klasifikasi dari terpenoid, dan yang terakhir adalah bagaimana proses biosintesis terpenoid untuk menghasilkan atau apa namanya? Menghasilkan prekursor yang akan digunakan untuk membentuk terpenoid yang lain ya. Nah, jadi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi apa itu terpenoid? Terpenoid itu merupakan senyawa turunan teman-teman ya, atau lanjutan dari dua atau lebih satuan isopren. Nah, jadi terpenoid ini adalah biasanya gabungan dari isopren ya teman-teman ya. Gabungan, lah tulisannya jelek. Dari isopren. Nah, isopren itu apa? Isopren itu adalah suatu senyawa yang biasa disebut 2 metil 1,3 butadiena. Nah, kalau kita gambar seperti ini nih. Ini kan gambarnya struktur ya. Kita gambar butana dulu ya. Kemudian ada metilnya di nomor 2 ya, teman-teman. CH3 1,3 berarti 1 2 3 di sini ya. Ini agak ribet. Mendingan di sini deh metilnya kita ganti. Jadi malah menjauh gini. Ini metilnya ya. Ini adalah butananya ya. Dimana butananya itu punya dua ikatan rangkap ya. Maka disebut juga butadiena. Atau disebut juga teman-teman adalah satuan 5 karbon. Kalau di bahan alam biasanya disebutnya C5 tuh ya. Satuan dari isopren. Nah, ketika isopren ini bergabung ya, bergabung dua atau lebih ya, minimal dua berarti teman-teman ya, minimal dua atau lebih, dia akan membentuk suatu senyawa namanya adalah suatu terpenoid. Nanti ada macam-macamnya tuh, ada monoterpen. Kalau misalnya satu monoterpen berarti satu terpen atau terdiri dari dua isopren berarti disebutnya monoterpen. Ada diterpen, ada sesquiterpen, ada macam-macam nanti ya. Nah, ini misalnya ketika isopren di sini ya, isopren di sini bertemu antara isopren yang lain ya. Jadi isopren ini ada istilah kepala dan ekor, teman-teman ya. Kepala itu sebelah sini ya, ini kepala namanya. Ini ya, di sini sama aja. Ini kepala. Terus ini namanya ekor nih ya. Yang belakang namanya ekor. Yang dekat metil namanya kepala, yang belakang namanya ekor. Ketika isopren ini bergabung, ketemu antara ekor dan juga kepala ya, antara dua isomer, dia bisa membentuk suatu monoterpen. Di sini contohnya adalah myrcen ya teman-teman ya. Ini bahasa Inggris ya, myrcen. Di mana dia bergabung antara si ekor yang sebelah sini nih tadi ya, dengan kepala yang ini nih. Ya. Nih tuh. Antara dua isopren di situ ya. Jadi ingat, terpenoid itu merupakan senyawa turunan atau gabungan dua atau lebih isopren, di mana isopren ini adalah senyawa 2 metil 1,3 butadiena, atau disebut juga kalau di bahan alam berarti namanya adalah C5, atau berarti dia adalah satuan 5 karbon ya. Nah, untuk klasifikasinya atau beberapa anggota dari terpenoid itu dibedakan berdasarkan jumlah isoprennya ya. Jadi kalau misalnya dia terdiri dari dua isopren ya, gabungan teman-teman, dua isopren ini bisa bergabung menjadi satu terpen ya, atau disebut juga monoterpen. Tadi ingat teman-teman lah, tadi ingat teman-teman, kalau suara kecepatan mohon maaf ya. Kalau misalnya dia satu isopren, dia itu adalah satu C5 ya kan. Kalau ada dua berarti adalah 2 C5, berarti sama dengan 10 jumlah karbonnya kan. Nah, kalau dia adalah 10 jumlah karbonnya, berarti membentuk satu terpen, itu disebut juga adalah monoterpen ya. Nih. Monoterpen itu jumlah karbonnya 10, jumlah isoprennya atau penyusunnya itu ada 2 isopren berarti ya. Contohnya adalah senyawa adalah limonen, ini terkenal nih teman-teman ya.
Kemudian kalau misalnya dia jumlah isoprenya 3, dia akan membentuk atau akan menghasilkan 15 atom karbon. Kan berarti kan 3 dikali 5 kan. Berarti 15. Itu disebutnya adalah sesquiterpen atau sesquiterpen ya. Contohnya di sini adalah nih yang paling terkenal nih untuk pengobatan malaria ya. Adalah artemisin, teman-teman. Nah, kalau jumlah isoprennya pembentuknya ada 4, dia itu bisa membentuk atau menghasilkan 20 karbon. Maka dia akan membentuk 2 monoterpen atau kalau misalnya digabungkan berarti adalah diterpen, teman-teman ya. Contohnya adalah forskolin di situ contoh senyawanya. Nah, kalau misalnya ada 6 isoprennya, dia bisa bentuk berarti 6 kali 5 30 ya. Atau namanya adalah triterpen. Contoh senyawanya adalah alfa amirin di situ. Kemudian kalau misalnya dia ada 8 ya, isoprennya, dia bisa menghasilkan 40 atom karbon ya. Atau namanya adalah tetraterpen ya. Jadi kalau satu terpen itu dia ada 10 teman-teman ya di sini ya. 10C. Kalau satu isopren itu adalah 5C ya. Di sini kan ada dua isopren nih berarti kan. Nah, kalau misalnya dia banyak lebih dari 8 atau beberapa nih several tulisannya, dia disebut juga adalah terpenoid yang polimerit ya. Di situ ya. Contohnya adalah karet atau rubber ya. Oh, tadi untuk yang 8 contohnya adalah beta karoten, teman-teman ya, di situ atau yang ada di dalam wortel tuh ya. Ini contohnya limonen ya. Limonen itu tadi berarti dia adalah monoterpen ya atau terdiri dari 2 isopren. Tadi selain ada penggabungan cincin dengan ekor, dia juga bisa terjadi namanya reaksi siklisasi di situ ya. Makanya bisa jadi bentuk seperti ini nih, siklik ya. Tapi bukan benzen teman-teman ya. Siklik yang mempunyai alkena di sini nih. Tuh. Kemudian kalau misalnya dia sesquiterpen atau isoprennya ada 3 atau berarti karbonnya ada 15, itu dia bisa membentuk artemisin nih. Ini contohnya bentuk strukturnya. Nih. Kalau forskolin atau dia diterpen atau karbonnya itu ada 20 nih seperti ini ya bentuk strukturnya. Nah, kalau amirin itu berarti berapa sih lupa tadi ya. Amirin itu dia karbonnya ada 30 atau isoprennya ada 6 ya berarti ya. Nih seperti ini nih ya. Dia adalah suatu terpen yang disebut juga pentasiklik terpen, teman-teman. Kemudian kalau ada 8 tadi tuh, 8 berarti jumlah karbonnya ada 40, itu dia bisa membentuk namanya senyawa beta karoten ya. Terkenal juga nih. Senyawa yang ada di dalam wortel biasanya. Atau disebut juga tetraterpen karena kan satu terpen itu 10 ya. 10 karbon. Kalau satu isopren itu 5 karbon ya. Tadi ingat ya. Perhitungannya ya. Nah, bagaimana proses biosintesisnya dari terpenoid ini? Pertama-tama, dia itu untuk proses biosintesisnya dia melalui jalur namanya jalur asam mefalonat, teman-teman ya. Asam mefalonat. Kan ada beberapa jalur, teman-teman ya. Ada jalur asetat, ada jalur asam sikimat atau sikimat. Nah, ini adalah jalur asam mefalonat ya. Karena prekursornya itu adalah asam mefalonat gitu kan. Nah, si asam R3 mefalonat ini yang merupakan prekursor atau apa namanya? Senyawa awal atau substrat yang akan diubah menjadi beberapa macam terpenoid itu kemudian diubah menjadi IPP. Nah, apa itu IPP? IPP adalah isopentenyl pirofosfat di sini teman-teman nih ya. Nih. Dan juga DMAPP. DMAPP ini adalah dimetil alil pirofosfat. Jadi ada yang menjadi IPP, ada yang menjadi DMAPP. Nih ya, si asam mefalonat, 3R mefalonat itu diubah dulu nih menjadi mefalonic acid 5-fosfat ya, pengubahan atau pemindahan gugus fosfat dari ATP ke ADP. Kemudian dia diubah lagi menjadi mefalonic acid 5-difosfat, kemudian menjadi isopentenyl difosfat atau IPP di sini ya. Nanti ya. Isopentenyl pirofosfat nanti ya, IPP nantinya di sini nih. Ini IPP. Ini adalah DMAPP ya.
Nah, ketika DMAPP dan juga IPP ini bergabung dengan menggunakan enzim namanya dimetil alil transferase, dia akan diubah menjadi geranil piroposfat. Nah, kemudian si geranil piroposfat ini dihidrolisis, si pirofosfatnya lepas, H-nya masuk nih ya. Maka akan jadi senyawa namanya geraniol. Nah, geraniol ini adalah senyawa yang merupakan prekursor banyak sekali senyawa-senyawa terpenoid lain, teman-teman ya. Jadi awalnya itu dari asam mevalonat, kemudian menjadi geraniol, baru nanti diubah lagi menjadi macam-macam senyawa terpenoid yang lain seperti itu. Nah, ini adalah buku yang saya gunakan untuk pembuatan diskusi dan juga video kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.